Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kurniawan. Saya kelas PAI A3. Sekarang sudah masuk ke semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu pelajaran dari MTS atau SMP kelas 7 semester 1 ya. Saya mengambil tema yaitu tentang kuteguhkan imanku dengan ibadah. Mungkin tanpa basa-basi langsung saja simak videonya. Kalau suara saya kurang jelas atau kurang keras, mungkin bisa pakai handset atau mungkin alat bantu lainnya yang bisa memperjelas lah dari video saya ini. Kurang lebihnya simak saja videonya. Oke. Tema kali ini adalah kuteguhkan imanku dengan ibadah. Dan sebelum masuk dalam topik atau masuk dalam tema, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu iman dan ibadah. Kita mulai dari iman ya. Iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Dan yang kedua yaitu ibadah. Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan KBBI, kata ini memiliki arti yaitu perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Berbicara masalah keimanan tidak bisa terlepas dari ibadah. Mengapa? Karena ibadah adalah aktualisasi dari keimanan, dan keimanan dapat menjadi sempurna dengan pelaksanaan ibadah, karena ibadah adalah sebuah keimanan. Adapun keimanan adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena pelaksanaan ibadah yang luar biasa tidak akan ada nilainya tanpa didasari keimanan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mutiara iman dalam diri manusia. Iman di dalam kehidupan manusia diibaratkan mutiara dan cahaya yang dalam hatinya, sehingga tanpa iman maka kehidupan manusia akan menjadi gelap. Tanpa iman maka jalan hidup seseorang bagaikan tanpa arah tujuan, karena tidak ada orientasi tertentu dalam perjalanannya. Iman tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, namun juga diikrarkan di lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Di sini ada hadis tentang iman, yaitu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani, yang artinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan badan atau perbuatan. Dan hadis tersebut menjelaskan 3 hal yang menjadi unsur penting sebuah keimanan, yaitu yang pertama hati yang meyakini, yang kedua lisan yang mengikrarkan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu anggota badan yang selalu menerapkan dalam perbuatannya. Kecintaan kita kepada Allah tentulah diawali dari keyakinan kita akan keberadaannya. Kemudian lisan kita dengan penuh kesadaran mengikrarkannya. Selanjutnya tentulah tanpa paksaan sedikit pun kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kecintaan yang sempurna kepada Allah, dan itulah keimanan yang hakiki kepada Allah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu tentang ibadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Berapa banyak orang yang melaksanakan perbuatan baik namun menjadi sia-sia di mata Allah.
Perbuatan yang dilakukannya hanya berhenti sampai di dunia saja, tidak dapat memberinya manfaat bagi dirinya sampai kehidupan akhirat. Mengapa demikian? Karena ada hal-hal yang belum terpenuhi. Di antara yang pertama yaitu didasari keikhlasan karena Allah semata. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang didasari keikhlasan karena Allah semata. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, yaitu yang berbunyi, ya ayuhan nas ahlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalahu. Yang artinya, wahai manusia, ikhlaskan seluruh amalmu karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali didasari keikhlasan karenanya. Dan yang kedua yaitu sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yaitu selain keikhlasan ada hal penting yang harus dipahami bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sebagai aktualisasi keimanan, yaitu melaksanakan seluruh amal perbuatan dengan tidak asal-asalan dalam menjalankan dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa saya sampaikan tentang materi tentang iman dan ibadah. Sebelum presentasi kalian ini mau ditutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Habib Ja'far, atau mungkin nama lengkapnya yaitu dengan Habib Husain Ja'far Al-Hadar. Ia mengatakan, yaitu dengan idealnya kita beribadah bukan hanya sekedar takut neraka atau ingin surga, tapi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu kita beribadah itu bukan untuk mencari surga atau ingin mendapatkan apalah dari imbalan dari Allah, tapi itu adalah ketika kita beribadah itu adalah sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.